Selamat pagi anak-anak. Kali ini Pak Ardi akan membahas mengenai Perang Dingin, di mana Perang Dingin ini merupakan perang yang terjadi interval tahunnya itu dari 1947 sampai 1991. Sebagai pengingat bahwa kalau Pak Ardi tarik mundur di tahun 1940-an itu terjadi Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh pihak sekutu yang telah menghancurkan pihak fasis. Pihak yang kalah yaitu ada Jerman, kemudian ada Italia dan Jepang. Kekalahan dari pihak fasis ini menghasilkan peta kekuatan di dunia itu terbagi menjadi dua raksasa atau dua negara adidaya yang kemudian menguasai. Di wilayah Eropa ada Uni Soviet, sedangkan di wilayah Asia Pasifik itu ada Amerika Serikat. Dua negara inilah yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya akan mengembangkan perang yang kemudian disebut Perang Dingin yang didasari atas dua ideologi masing-masing. Amerika Serikat sebagai ideologi kapitalis liberalis dan kemudian Uni Soviet sebagai ideologi komunis sosialis. Oke, Pak Ardi bahas satu persatu. Perang Dingin. Perang Dingin kalau Pak Ardi artikan itu bisa disebut sebagai sebutan bagi sebuah periode di mana terjadi konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Amerika Serikat beserta sekutunya yang disebut Blok Barat dan Uni Soviet beserta sekutunya yang disebut Blok Timur yang terjadi pada tahun 1947 sampai 1991. Peperangan ini dinamakan Perang Dingin, itu disebut oleh Bernard Baruch dan Walter Lippmann dari Amerika Serikat. Adapun latar belakangnya, di sini kalian bisa lihat. Yang pertama, yaitu munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang dari pihak sekutu pasca Perang Dunia Kedua. Jadi, Amerika Serikat karena dia tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun pada Perang Dunia Kedua, kemudian dia menjadi satu negara adidaya. Kemudian yang kedua, munculnya Rusia yang kemudian berpengaruh besar di wilayah Eropa bagian timur. Rusia atau Uni Soviet itu memberikan banyak pinjaman kepada negara-negara Uni Soviet di sekitar Uni Soviet atau di Eropa bagian timur yang kemudian negara-negara tersebut memeluk paham yang sama dengan Uni Soviet. Kemudian yang ketiga adalah munculnya negara-negara yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua. Salah satunya seperti negara kita yaitu Indonesia. Faktor utama penyebab Perang Dingin. Jadi apa saja yang menyebabkan Perang Dingin? Ini akan Pak Ardi bahas satu persatu. Di antaranya ada penyebaran ideologi, keinginan untuk berkuasa, dan berdirinya fakta pertahanan. Yang pertama, penyebaran ideologi. Amerika Serikat dan Uni Soviet masing-masing memiliki ideologi yang berbeda. Amerika Serikat dia merupakan sebuah negara yang berpaham liberalis kapitalis, di mana paham liberalis kapitalis ini mengedepankan adanya kebebasan. Kebebasan baik dalam segi kehidupan maupun dalam perekonomian. Kemudian di sisi lain, Uni Soviet. Uni Soviet adalah suatu negara yang memiliki paham yaitu sosialis komunis. Sosialis komunis itu sebuah paham yang mengedepankan adanya sama rata. Kemudian kekayaan negara, kekayaan di wilayah-wilayah Uni Soviet itu dimanfaatkan oleh Uni Soviet tersendiri dan kemudian dibagikan rata ke rakyatnya. Jadi sangat berbeda kalau di Amerika itu orang bebas untuk mendirikan sebuah perusahaan kemudian menjadi swasta untuk memperkaya dirinya itu sangat bebas. Tapi kalau di Uni Soviet itu tidak bisa karena kekayaan itu dikelola oleh negara yang kemudian dikembalikan lagi kepada negara. Kemudian
Faktor yang kedua, keinginan untuk berkuasa. Sebagai pemenang dari Perang Dunia Kedua, wilayah dari Uni Soviet dan wilayah dari Amerika Serikat sangat kecil sekali mendapatkan serangan dari pihak fasis pada masa itu. Maka dengan minimnya serangan tersebut, kedua wilayah ini masih memiliki keuangan yang sangat bagus daripada wilayah yang pernah diserang, katakanlah seperti Perancis dan kemudian Inggris. Nah, dengan adanya keuangan yang sangat bagus pasca Perang Dunia Kedua ini, kemudian Amerika Serikat dan Uni Soviet keduanya berlomba-lomba untuk memberikan pengaruh terhadap negara-negara yang hancur ketika Perang Dunia Kedua. Apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan adalah tempat untuk memasarkan hasil industri baik dari Amerika Serikat maupun dari pihak Uni Soviet. Nah, jadi mereka memikirkan jangka panjang akan adanya bisnis mereka sendiri terhadap negara-negara yang kalah pada Perang Dunia Kedua. Kemudian, pada masa Perang Dingin itu terpecah menjadi dua poros, yaitu poros blok barat dan poros blok timur, di mana kedua poros ini kemudian membuat aliansi-aliansi pertahanan. Nah, adapun beberapa aliansi pertahanan yang pada masa itu memiliki kekuatan yang besar adalah aliansi pertahanan di Eropa bagian utara atau NATO dengan singkatan North Atlantic Treaty Organization. Organisasi ini merupakan organisasi yang keanggotaannya itu adalah negara-negara liberal di wilayah Eropa bagian barat. Kemudian, untuk mengimbangi kekuatan NATO, untuk mengimbangi aliansi militer kekuatan NATO, maka pihak Uni Soviet membuat fakta pertahanan sendiri, yaitu ada Fakta Warsawa yang didirikan pada tahun 1955, yang anggotanya adalah negara-negara dari Eropa bagian timur plus Uni Soviet sendiri. Kemudian bidang-bidang yang mendapatkan pengaruh dari Perang Dingin. Ada beberapa bidang yang kemudian mendapatkan pengaruh dari Perang Dingin, di antaranya ada bidang politik, bidang ekonomi, bidang militer, dan bidang ruang angkasa. Yang pertama, bidang politik. Bidang politik tidak terlepas dari adanya perbedaan paham di antara keduanya. Amerika Serikat yang pada masa Perang Dingin itu memiliki kekuatan yang sangat besar, dia berusaha menjadikan negara-negara yang berkembang menjadi negara-negara dengan paham demokrasi yang mengedepankan hak asasi manusia. Ada dua negara dari pihak fasis yang pada Perang Dunia Kedua itu memeluk paham demokrasi, yaitu Jerman dan Jepang. Itu mereka memeluk paham dari Amerika Serikat, yaitu kapitalisme dan juga demokrasi. Kemudian dari Uni Soviet sendiri, Uni Soviet menerapkan pembangunan atau rencana 5 tahun kepada negara-negara yang mereka beri pengaruh, diantaranya negara Eropa Timur. Dengan cara ini, antara Uni Soviet dan Amerika Serikat itu berusaha untuk mencengkram, untuk memeluk negara-negara yang netral untuk masuk ke golongan dari mereka sendiri. Kemudian pada bidang ekonomi, kita ketahui sendiri bahwa pada Perang Dunia Kedua, baik Jerman maupun Italia maupun Jepang itu hancur-hancuran dalam melakukan penyerangan di berbagai wilayah, baik di Eropa maupun Asia Pasifik. Di wilayah Eropa, Jerman hampir menguasai seluruh wilayah Eropa. Di Asia Pasifik, Jepang itu melakukan penyerangan di wilayah Asia Timur Raya. Berbagai wilayah ini mengalami perekonomian yang hancur-hancuran pada masa itu. Setelah Perang Dunia Kedua, antara Amerika dan Uni Soviet memiliki ekonomi yang masih terbilang bagus, maka mereka melakukan satu perluasan ekonomi
untuk merangkul negara-negara tersebut agar masuk ke golongan mereka. Nah, Amerika sendiri itu mengeluarkan satu kebijakan kredit yang dinamakan Marshall Plan. Jadi Marshall Plan ini dia memberikan kredit kepada negara-negara untuk selanjutnya ketika mereka sudah mampu berdiri sebagai suatu negara, mereka akan mengembalikan bantuan kredit dari Amerika Serikat sendiri. Kemudian Amerika juga memberikan satu bantuan yaitu bernama Grants in Aid, di mana Grants in Aid ini merupakan bantuan ekonomi dengan kewajiban mengembalikan berupa dolar atau dengan membeli barang Amerika Serikat. Jadi di sini ini semacam kredit, tapi cara untuk pengembalian uangnya itu ada opsi yaitu untuk membeli barang-barang dari Amerika Serikat. Kemudian selain kedua program tersebut, pada masa pemerintahan Truman itu juga mengeluarkan satu kebijakan namanya The Fourth Point Program for the Economic Development in Asia, di mana program ini itu berupa teknik dalam mewujudkan perlengkapan ekonomi atau bantuan kredit yang berasal dari sektor swasta di Amerika Serikat. Kemudian, dengan adanya Perang Dingin ini, berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara Eropa Timur maupun Eropa Barat itu tidak bisa terjalin. Hal tersebut dikarenakan keduanya itu masing-masing memiliki sentimen tersendiri antara Eropa Barat dengan Eropa Timur yang disebabkan adanya perbedaan ideologi tersebut. Pada bidang militer ini mencakup adanya aliansi-aliansi yang muncul pasca Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua, memasuki Perang Dingin, antara pihak blok Barat dan blok Timur itu membuat satu aliansi pertahanan. Aliansi pertahanan itu perkumpulan negara yang bersatu dalam rangka mempertahankan kelompoknya. Nah, yang pertama itu munculnya North Atlantic Treaty Organization yang terjadi di wilayah Eropa bagian Barat. Nah, jadi aliansi NATO ini berdiri pada tahun 1949. Tujuannya adalah untuk membendung persebaran paham komunis yang ada di Eropa bagian Barat. Maka dibentuklah NATO ini. Di wilayah Asia Tenggara itu juga dibentuk organisasi dari blok Barat untuk membendung komunisme di Asia Tenggara, yaitu SEATO atau Southeast Treaty Organization. Di wilayah Timur Tengah itu juga dibentuk yang namanya SENTO. Yang terakhir, blok Barat juga membentuk di wilayah di wilayah Australia, itu namanya ANZUS. ANZUS itu singkatan dari Australia, NZ-nya New Zealand, kemudian US-nya United States atau Amerika. Kemudian untuk mengimbangi hal tersebut, untuk mengimbangi berdirinya berbagai fakta pertahanan di wilayah-wilayah di dunia, fakta pertahanan dari wilayah blok Barat, maka Uni Soviet sendiri juga mendirikan satu fakta pertahanan bernama Fakta Warsawa, yaitu dibangun pada 1955, yang tujuannya adalah mengimbangi adanya pendirian fakta-fakta pertahanan dari kubu liberalis tadi. Selanjutnya ada bidang ruang angkasa. Ternyata persaingan di antara blok Barat dan blok Timur itu tidak terhenti pada wilayah di dunia saja atau di bumi saja. Mereka juga melakukan persaingan untuk sampai ke ruang angkasa. Ada 4 poin di sini yang Pak Ardi catat dalam rangka persaingan menuju ke ruang angkasa. Di antaranya yang pertama, dari pihak Uni Soviet itu yang pertama meluncurkan roket sampai ke luar angkasa. Jadi jangan berpatokan pada sejarah yang ada. Jadi sejarah yang ada itu menyebutkan bahwa Neil Armstrong yang pertama. Namun di sini disebutkan bahwa Uni Soviet itu sudah mampu
meluncurkan roket terlebih dahulu, yaitu melalui pesawat Sputnik 1 dan Sputnik 2, yang kemudian barulah ditandingi oleh Amerika melalui pesawat Explorer 1 dan Explorer 2, Discover, serta Vanguard. Kemudian yang kedua, Uni Soviet kemudian mendaratkan satu pesawat yang bernama Lunik di bulan dengan astronotnya yaitu Yuri Gagarin. Jadi kalau kalian ada pertanyaan siapa astronot dari Uni Soviet yang sampai ke bulan, itu namanya Yuri Gagarin dengan pesawat Vostok 1 yang kemudian berhasil mengitari bumi selama sekitar 108 menit. Kemudian selanjutnya barulah Amerika Serikat mengirimkan astronot pertamanya yaitu bernama Alan Bartlett Shepard yang sampai ke luar angkasa selama 15 menit. Yang ketiga, Uni Soviet menunjukkan kelebihannya dengan meluncurkan Jerman Stepanovich Titov yang mengitari bumi selama 25 jam dengan Vostok kedua, dan yang terakhir disusul oleh Amerika Serikat meluncurkan WS John H. Glenn dengan pesawat Friendship ke-7 yang berhasil mengitari bumi sebanyak 3 kali. Oke, materi Pak Ardi untuk pembahasan perang dingin akan Pak Ardi bagi menjadi 2 materi. Ini adalah materi yang pertama yang membahas mengenai latar belakang serta pengaruh ke berbagai bidang. Untuk materi yang kedua akan Pak Ardi upload untuk materi mengenai kronologi atau berlangsungnya perang dingin sekaligus dampak-dampak yang didapatkan dari perang dingin tersebut. Oke, terima kasih.